warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Nelly Niswani. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan efek-efek dalam CorelDRAW. Dalam CorelDRAW terdapat beberapa efek yang teman-teman bisa pakai untuk membuat project atau sebuah karya. Nah, yang pertama, di sini kita bisa klik ada yang namanya drop shadow. Drop shadow itu digunakan untuk membuat objek sehingga tampak bayangannya. Cara menggunakannya seperti ini. Kita buat dulu objek yang akan kita buat. Misalkan saya bikin sebuah kotak nih, saya warnai. Kemudian saya ingin membuat efek bayangan dari kotak ini. Kita klik kotaknya. Setelah itu kita klik di sini, cari yang namanya drop shadow. Kalau sudah, kita bisa tarik dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul bayangan yang warnanya itu hitam. Kita juga bisa atur bayangannya itu warnanya apa. Misalkan merah atau hitam, kuning dan sebagainya. Ini kita bisa atur. Nah, setelah itu di sini juga ada tampilan kita ingin efek bayangan itu seperti apa. Coba kita klik yang Gaussian blur. Nah, kalau Gaussian blur ini akan seperti ini bayangannya. Inside, kalau inside berarti bayangannya ada di dalam. Middle ada di tengah. Outside ada di luar. Dan average itu rata-rata. Tuh. Nah, saya pilih yang Gaussian blur aja. Nah, di sini juga kita bisa atur bayangannya itu mau sebanyak apa. Nih. Kalau kita gas. Nah, itu. Feedernya bisa kita atur. Mau seberapa banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini juga tingkat transparansi dari opacity dari drop shadow-nya. Mau terangkah atau tipis. Semakin mendekati 100 semakin tebal, semakin menjauhi 100 atau mendekati 0 semakin tipis. Kita bisa sesuaikan. Nah, ini cara penggunaan drop shadow. Kalau tadi kita menggunakannya dengan cara ditarik dari kiri ke kanan, sebenarnya di Corel juga ada beberapa template atau teman-teman bisa pilih langsung sesuai presetnya. Nah, ini kalau flat top right akan seperti ini. Nah, tampilannya nah gitu. Flat top right, ada flat bottom right dan sebagainya. Ini small glow. Nah, tuh. Kan ini warnanya abu-abu, kalau kurang terlihat bisa kita ganti warnanya. Misalkan jadi warna biru. Nah, itu untuk drop shadow, cara menggunakan drop shadow. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan kontur. Nah, seperti biasa kita buat objek baru dulu. Misalkan saya buat sebuah lingkaran. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat efek kontur dari lingkaran ini, kita bisa klik di sini kontur. Lalu kita tarik dari dalam keluar. Itu. Nah, ini konturnya ada berapa? Ada 9. Kita bisa atur, misalkan kita mau konturnya 1 aja atau 2. Kita bisa atur di sini di atas. Kita bisa kurangi. Mau 1 atau 2, misalkan 1 nih. Ini kan jaraknya 0,026. Kita juga bisa atur jaraknya mau sejauh apa. Nah, ini kalau 0,526. Tuh. Atau kita juga bisa tarik langsung aja sini. Nah, kalau kita tarik langsung otomatis menyesuaikan. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan, ini bukan outline ya. Mungkin mirip-mirip sama outline, tapi ini namanya kontur. Karena kalau outline itu yang melekat dari objeknya. Kalau kontur kita membuat semacam garis baru dari objek yang kita buat gitu. Kita misalkan pengen nambahin 2, nah coba perhatiin warnanya berubah ya. Tuh, ada perbedaan.
Nah, itu teman-teman bisa atur di sini. Kalau misalkan outline ini warna hitam, teman-teman pengen ganti jadi warna merah atau warna yang lain bisa. Tuh. Isinya juga kita bisa atur. Nah, jadi ini untuk outline, ini untuk fill-nya. Tuh, itu cara menggunakan kontur. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan teman-teman ingin melepaskan objek aslinya itu sama bagian konturnya, teman-teman bisa klik objek, terus klik ini break contour group apart atau shortcutnya Ctrl+K. Nah, nanti otomatis terpisah antara bagian objek asli sama bagian konturnya. Ini juga bisa dipakai kalau misalkan teman-teman ingin memberi kayak drop shadow, misal dari objek aslinya, kontur dan sebagainya. Kita bisa pakai tadi break atau Ctrl+K. Itu cara menggunakan kontur. Selanjutnya di sini ada yang namanya blend. Nah, sama seperti artinya blend digunakan untuk memblend. Nah, contoh misalkan nih saya punya dua lingkaran. Nah, lingkaran yang warna kuning sama yang warna hijau. Nah, ketika saya blend, kita klik tools blendnya, terus kita klik dari kiri ke kanan. Nah, nanti akan muncul hasil blend dari bentuk lingkaran kuning dan lingkaran hijau seperti ini. Kalau misalkan kita ingin bikin blend dari kotak sama lingkaran juga bisa, jadi bebas sesuai dengan kebutuhan. Kita blend, atau dari kanan ke kiri juga bisa. Nah, gini. Jadi dari kiri ke kanan ke kiri itu mempengaruhi dari hasil blendannya. Tuh lihat. Kalau dari kiri ke kanan seperti ini, kalau dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, ini cara untuk memblend. Kalau kita akan belajar menggunakan distort. Nah, kita bikin kotak dan lingkaran. Ini bebas ya, pengen bentuknya seperti apa, objek yang akan di distort. Nah, saya contohkan kotak dan lingkaran. Ketika kita klik distort, nanti objek itu akan otomatis terdistorsi gitu. Nah, gini. Nah, tergantung tarikan awalnya dan bentuk awalnya. Tuh, seperti ini. Jadi distort itu digunakan untuk mendistorsi suatu objek. Nah, ini kan yang lingkaran. Kita sekarang klik yang kotak, kemudian kita klik distort. Nah, nih, tuh ya. Terus menyesuaikan sama bentuk awalnya. Kalau kita kliknya poligon misalkan segi 5, kita distort lagi. Nah, tuh akan menyesuaikan dengan tarikan yang kita buat. Jadi objek baru seperti itu. Di sini juga ada preset yang bisa digunakan. Ada pull corners, nah gitu. Jadi kalau misalkan yang ini presetnya, jadi kita bisa ngira-ngira kira-kira bentuknya akan seperti apa. Tuh, jadi ini yang sudah tersedia presetnya dari Corelnya, seperti itu. Teman-teman bisa gunakan. Itu cara menggunakan distort. Demikian materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.